Melet perempuan itu paling manfaatnya untuk dirinya dan mafsadatnya untuk perempuan yang dipelet itu. Tapi kalau merubah sejarah, memelet sejarah, mensihir sejarah, 7 turunan bahkan sampai kiamat kita akan dijajah oleh yang merubah sejarah kita. Orang Pasuruan dan sekitarnya, orang Gresik, orang Jember, tidak ada dari orang-orang selain nama-nama Jawa dan nama-nama Islam yang asli dari Jawa yang ikut bertempur. Tapi setelah itu hari ini mereka membuat sejarah bahwa katanya leluhur mereka yang menentukan tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi. Mereka menulis sejarah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang di balik layar kemerdekaan Indonesia. Pejuang itu di depan layar, bukan di balik layar. Di balik layar itu kedustaan dan kebohongan. Bangsa yang telah kita sepakati bersama untuk kita hidup dari suku Sunda, Betawi, Jawa, Sasak, Batak, Madura, Kalimantan yang pakai Dayak itu namanya, Papua, semuanya kita saudara. Dan ternyata setelah hasil tes DNA dari orang-orang Papua, orang-orang NTT, orang-orang Sunda, orang-orang Jawa dan Dayak, walaupun dari sisi kulit berbeda saudara, tes DNA-nya dinyatakan dari satu leluhur yang sama. Nasab. Al-Quran telah mengatakan fala ansaba, tidak ada nasab di hari kiamat yang akan bermanfaat. Setiap ada dalil-dalil di bawahnya yang bertentangan dengan itu, patut diduga bahwa dalil-dalil itu adalah dhaif. Malam kemarin saya ceramah ditolak, menolak Imaduddin, pemecah belah umat. Saya datang aja, ngapain coba, mana kagak ada yang mongol. Kita sudah bisa ukur saudara keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka, orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu, ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana?
Ketika Sunan Ampel datang ke Banten, pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten, kemudian Sunan Ampel kagak diterima orang-orang Banten. Kenapa? Karena dia bukan orang Banten. Sunan Gunung Jati ngejar Sunan Ampel, pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten itu, Gunung Santri. Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin santri, orang-orang nggak ada yang mau masuk Islam. Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten, dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Kemudian kata Sunan Gunung Jati, kata Sunan Ampel, wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten, kamu diterima di Cirebon, wajar, kamu punya ibu orang Cirebon. Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten, gak bakal diterima. Saya pengalaman di Banten gak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam, karena yang nyebarin saya bukan orang Banten. Terus gimana? Wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten. Ente wirid hijib maghrobi, cewek cantik orang Banten, ambil jadikan istri. Akhirnya ada cewek cantik Nyai Kaung Anten diwirid. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mau Nyai Kaung Anten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati. Kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten, dan akhirnya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam diterima. Li'anna lisanahu lisanu Banten wa adatahu adatu Banten wa hum ya'tarifuna bi annahum kahwa bi annahu kahum. Dan hampir seluruh para wali-wali yang ada di Indonesia, min Aceh ila Lampung, wa min Merak ila Banyuwangi, wa min Bali ila NTT, wa min Maluku ila Papua, ada cara-cara pernikahan yang ditempuh untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun tingkat keberhasilan mereka di bumi Indonesia bermacam-macam, tetapi caranya satu, cara tasamuh, toleransi, saling asah, saling asih, menyentuh hati, bukan dengan kekerasan dan perang. Ini ada orang yang kekerasan, memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada-suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Na'udzu. Saya ingat kisah Bani Israel kepada Nabi Musa, ngajak-ngajak perang. Nabi Musa, ayo kita perang.
kita kalahkan orang-orang Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan, sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita Bani Israel. Besok kita akan perang. Siap. Diem aja. Itu yang takbir-takbir kemarin kagak ada yang mongol. Yang ada apa yang mereka katakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Hai Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu. Peranglah kamu dengan Tuhanmu. Kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi. Watak Yahudi itu Ki Mujib begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Ngapain gua katanya mati nanti. Paling takut orang Yahudi pada kematian, saudara. Orang Yahudi paling takut itu ciri Yahudi pertama tuh. Penakut tapi sok berani di masa-masa damai. Kalau masa perang datang, ngumpet di bawah rok istrinya. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satu pun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu. Ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Ini ada penyanyi dari Solo, reinkarnasi ini. Yang kedua, adat-adat orang Yahudi itu tafakhur bil ansab. Apa? Tafakhur, membangga-banggakan nasab. Ini adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap dirinya asy-sya'bul mukhtar, suku bangsa yang terpilih. Inna nadhi'ab wa ghairuna qati'un minal ghanam. Kami adalah serigala, selain kami adalah seiris daging kambing saja. Bukan kambing, seiris daging kambing. Makanya mereka tidak mau orang Yahudi menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan laki-laki yang bukan Yahudi. Ini ciri-ciri ketiga Yahudi. Tidak akan menikahkan anak perempuan mereka orang Yahudi itu kepada laki-laki yang bukan Yahudi. Ciri-ciri selanjutnya Yahudi apa? Ciri-ciri selanjutnya Yahudi, orang Yahudi kalau manggil orang bukan Yahudi ada panggilan khusus. Orang Yahudi disebut jamaah Yahudi, bukan Yahudi disebut ummi. Makanya Rasulullah disebut An-Nabiyul Ummi, Nabi yang bukan Yahudi. Bab apa ini? Bab tajawuz. Allah katakan seperti yang dikatakan orang Yahudi, menghina orang Yahudi, bahwa yang aku pilih sebagai Nabi terakhir adalah An-Nabiyul Ummi,
nabi yang bukan Yahudi. Marilah saudara-saudara, para santri-santri pada suka ada singkatannya, pada sukanya juga sudah bermakna tanpa singkatan. Pada suka al-mutahabbin, orang-orang yang saling mencintai, bukan hanya orang yang mengemis cinta kasih, tapi orang yang siap mencintai dan siap dicintai. Kalau bangsa Indonesia dari Islamnya, dari Kristennya, dari Budanya, dari Hindunya, dari Konghucunya, sama-sama saling menghargai antar sesama bangsa Indonesia, dari suku-sukunya, orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Sasak, orang Madura, orang Aceh, orang Minang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTT, orang NTB, orang Bali, semuanya saling menghargai kita dalam berindonesia. Insya Allah Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Padepokan Sunan Kalijaga adalah murid daripada Kiai Syarif Rahmat. Murid Kiai nanti jadi Kiai, bahkan bisa lebih dari Kiai. Ada jamaah yang muridnya disebut bukan santri tapi muhibbin, gurunya disebut Habib. Selama-lamanya muhibbin ini nggak bakal jadi Habib. Biasanya kalau ada santri, gurunya mendengar santrinya jadi kiai, gurunya senang dan bahagia, betul. Tapi kalau ada Habib punya murid muhibbin, dia dengar muhibbinnya sekarang udah jadi Habib, kira-kira senang apa enggak dia? Itu bisa dipersekusi, saudara, betul enggak? Makanya Rasulullah memanggil murid-muridnya ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya ashab. Tradisi ini diteruskan oleh kalangan Syafi'iyah, memanggil murid-murid Imam Asy-Syafi'i dan kemudian para ulama-ulama Syafi'iyah sebagai ashabus Syafi'i. Karena seorang ashab, seorang murid akan ditaikkan derajatnya, bisa sampai gurunya, bahkan bisa lebih daripada gurunya. Tapi kalau pecinta itu hanya mencintai saja. Rumus para pecinta adalah rela menderita demi yang dicintainya. Yang dicintai dan yang mencintai, ditambah dengan narasi dalam darahnya ada darah Rasul. Sudah mencintai ini adalah pembutaan, kemudian di dalamnya ada darah Rasul, makin membutakan. Artinya belum apa-apa dia sudah warning, awas kalau ada kesalahan yang muncul dari diriku, jangan sampai engkau luntur cintamu padaku. Engkau boleh membenci maksiatnya, tapi engkau tidak boleh membenci orang yang bermaksiatnya ini, karena di dalam darahku ada darah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajaran ini
bukan ajaran Islam. Ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Hasan Ibnul Hasan radhiyallahu anhu, in ata'na Allah fa ahibbuna wa in asayna Allah fa abghiduna. Kalau kami keturunan Rasulullah ini taat kepada Allah, maka cintai kami. Kalau kami bermaksiat kepada Allah, maka bencilah kami. Ini ajaran daripada keturunan asli Rasulullah pakai sod, yang sudah lulus tes baik secara kitab-kitab nasab, mungkin juga pada waktu itu sudah lulus DNA. Bahkan di dalam ajaran Al-Quran, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, apabila dia berbuat maksiat, maka maksiatnya itu yudha'af lahal adzabu dhi'fain, akan ditikelkan, akan dilipatkan kesalahannya itu, dianggap akan diberikan 2 kali siksa. Kalau orang-orang yang tidak ada kaitan dengan Rasulullah bermaksiat 1, maka dia akan mendapatkan dosa 1. Kalau orang-orang yang menisbatkan diri kepada Rasulullah bermaksiat, maka dosanya 2. Sunan Kalijaga yang kita cintai adalah merupakan salah seorang daripada Wali Songo. Wali Songo adalah penyebar agama Islam di tanah Jawa dan Indonesia. Kenapa Anda tepuk tangannya ragu-ragu? Apakah Anda selama ini mendapat kabar bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia bukan Wali Songo? Atau Anda sering mendengarkan dari YouTube bahwa yang mencetak para kiai-kiai di Indonesia ini adalah orang yang dia datang belakangan, dia mencetak kiai, kiainya udah ada duluan sebelum dia. Yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini Wali Songo. Yang mencetak kiai-kiai di Indonesia ini Wali Songo. Sanadan muttasilan minna ilaihim radhiyallahu ta'ala anhum. Saya contoh, ini ada enggak kesambungan daripada silsilah ilmu kepada Wali Songo? Saya belajar pada Syekh Astari Cakung, beliau belajar kepada Syekh Ishaq Cakung, beliau belajar kepada Syekh Rafi'uddin Cakung, beliau belajar kepada Syekh Alim, beliau belajar kepada Syekh Abdullah, beliau belajar kepada Syekh Ibrahim, beliau belajar kepada Syekh Hasan Al-Basri, beliau belajar kepada Syekh Mahmud, beliau belajar kepada Tubagus Saleh, beliau belajar kepada Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, beliau belajar kepada Syekh Rana Manggala, beliau belajar kepada Maulana Yusuf, beliau belajar kepada Sultan Hasanuddin, beliau belajar kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, beliau belajar pada Sunan Ampel radhiyallahu ta'ala anhum. Pada Sunan Kalijaga juga ada, nanti diberikan oleh Syekh Raden Syarif Rahmat. Ilmu apa saja, ilmu fikih ada sanadnya, ilmu tauhid ada sanadnya, sampai nyandung ada sanadnya. Barang siapa yang berani-berani nyandung tanpa sanad, maka roja'a min haitsu jaa'a. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di media sosial kita sering dijejali oleh
nada-nada minor dari ajaran Islam yang dibungkus ajaran Islam, tapi sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Fadilatun nasab alal ilmi, ini adalah ajaran-ajaran yang tidak berdasar dan berasas kuat daripada dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama sudah jelas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Tapi banyak di kitab-kitab yang di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah walaupun belum terkonfirmasi, mereka membuat kitab-kitab yang mengunggulkan nasab daripada ilmu, mengunggulkan darah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap apa yang di kitab merupakan adalah inti ajaran Islam yang lurus, saudara. Kita harus telaah, ada enggak patokan dan sandaran dari apa pikiran seorang ulama. Apakah pikiran itu berasal dari pikiran jernih seorang mujtahid, seorang faqih, atau ada pikiran-pikiran itu, pendapat-pendapat itu yusyammu minhu raihatun min rawaihil jahiliyah. Ada bau-bau jahiliyah yang diajarkan dalam tradisi-tradisi penulisan kitab kuning. Lihat di dalam kitab Qurratul Ain karangan Al-Maghribi, fadilatul ilmi tafuqu ala fadilatin nasab. Jelas Syekh Nawawi Tenara mengatakan, innal alima alladhi kana min ghairi man yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yafuqu ala ghairil alimi alladhi yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah. Orang alim yang bukan keturunan Rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bodoh yang dia bernisbat bernasab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh ulama-ulama berpendapat hal yang sama, bahwa syaraful ilmi yafuqu ala syarafin nasab. Yang aneh, orang yang gak punya nasab bela-bela narasi bahwa nasab lebih utama daripada ilmu. Aneh. Prestasi sama dengan ilmu, amal sama dengan prestasi. Agama Islam adalah agama prestasi. Agama Islam adalah agama ilmu. Agama Islam adalah agama takwa. Siapa orang yang paling bertakwa, dia orang yang paling mulia. Ajaran Islam, ajaran Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, jelas. Dan setiap narasi yang berbeda dengan Al-Quran ini ditolak mentah-mentah. Nasab, Al-Quran telah mengatakan fala ansaba, tidak ada nasab di hari kiamat yang akan bermanfaat. Setiap ada dalil-dalil di bawahnya yang bertentangan dengan itu, patut diduga bahwa dalil-dalil itu adalah dhaif. Dan ini yang harus dikembangkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Bangsa yang telah kita sepakati bersama untuk kita hidup dari suku Sunda, Betawi, Jawa, Sasak, Batak, Madura, Kalimantan, yang pakai Dayak itu namanya,
Papua, semuanya kita saudara. Dan ternyata setelah hasil tes DNA dari orang-orang Papua, orang-orang NTT, orang-orang Sunda, orang-orang Jawa dan Dayak, walaupun dari sisi kulit berbeda saudara, tes DNA-nya dinyatakan dari satu leluhur yang sama. Maka kecintaan kita orang-orang Sunda kepada orang Papua sebagaimana kita mencintai orang-orang Sunda lainnya, karena orang Papua dan orang Sunda adalah satu, yaitu bangsa Indonesia, dan ternyata tes DNA-nya sama dengan kita. Kelihatannya orang Dayak dengan kita berbeda. Lihat hasil tes DNA yang telah dikeluarkan oleh badan yang menanganinya, dan kita bisa akses di internet bahwa orang Dayak, orang Papua, orang Maluku, orang Sunda, orang Jawa dan orang Batak, nilai hasil tes DNA-nya sama dari leluhur yang tidak berbeda. Dan ini yang harus kita jadikan sebuah perekat. Kita boleh berbeda dalam agama, kita boleh berbeda dari sisi bahasa, kita boleh berbeda dari sisi kebiasaan, tradisi kemasyarakatan, tapi kita diikat oleh nilai-nilai keindonesiaan yang sama. Kita harus bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan apa dulu yang disebutkan oleh the founding father? Merdeka dulu, habis merdeka baru bersatu. Setelah merdeka bersatu baru berdaulat, adil dan makmur. Buat apa kita adil dan makmur kalau tidak berdaulat? Dulu di Kresek, di kampung saya, kata nenek-nenek, zaman sekarang sama zaman Belanda, kalau lihat dari sisi pertanian mending zaman Belanda. Irigasi pada jalan semua zaman Belanda. Zaman sekarang irigasi dibiarin gak ada airnya. Tapi bukan itu yang membuat kita bangga, yaitu bahwa kita tidak berada di bawah kekuasaan orang asing. Beras di masa zaman Belanda Karawang dengan zaman sekarang penghasilannya lebih besar zaman Belanda, saudara-saudara. Tapi kita waktu itu adil dan makmur, subur, banyak kekayaan, tapi kita terjajah. Kita tidak punya kebanggaan, kita tidak punya rasa kemuliaan. Kenapa? Karena yang jadi pemimpin dilihat bukan seperti warna kulit kita, DNA-nya berbeda. Dia orang Eropa, kita orang Indonesia. Agamanya juga berbeda, tradisinya juga berbeda. Maka seluruh bangsa Indonesia, walau banyak beras, walau banyak gula, dalam hatinya menginginkan bagaimana dirinya, bangsanya bisa merdeka dari para penjajah. Walau mereka tidak berdaya, muncul para pahlawan-pahlawan yang berdaya. Muncullah Pangeran Diponegoro, muncullah Imam Bonjol, muncullah Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, muncullah Kiai Haji Asnawi dari Caringin. Zaman-zaman itu orang-orang yang mau bicara tentang merdeka resikonya mati, saudara. Maka keberanian itu sebenarnya bisa ditunjukkan dalam keadaan-keadaan seperti itu. Pemberani yang sejati adalah orang-orang yang berani pada masa-masa perang.
Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, bugot ente. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Nggak ada penjajah, kita aman-aman saja. Ngadain acara pada Sukahari ini aman tentram, betul nggak?